بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu liman hu anhu wa innahum lakadibun. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Amin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam. Mari kita terus anjurkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-An'am di ayat 28. Surah Al-An'am di ayat 28 yang diawali dengan kalimat bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar serta hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah berkati mu'alif hadha tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-An'am 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min
qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah bal badalahum bal bada, mohon lamnya jangan sampai timbul pantulan qalqalah sehingga terdengar bacaan bala, jangan pakai le karena lam bukan huruf qalqalah. Bacalah tanpa pantulan qalqalah bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl nun nanti ketemu qaf. Hukumnya ikhfa ab'ad, suaranya suara ang. Masuk ke nahwu min qablu. Kenapa tidak dibaca min qabli padahal ada huruf min? Karena qablu termasuk kalimat yang ghair munsharif. Tidak ada fil madinya, tidak ada fil mudhari'nya, tidak ada masdar isim fa'il dan isim maf'ulnya, tidak ada. Hanya min qablu saja qablu. Oleh karena itu tidak taat dengan perintah min yang memerintahkan dibaca jar. Lain lagi dengan min qablikum karena qabli dimudhafkan kepada kalimat kum. Wa minhu dzu fathin wa dzu kasrin wa dhamka aina amsi haitsu wa sakinuka min haitsu, tidak min haisi tapi min haitsu la yashkur. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'usin. Walau tara idh qibu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq. Ini adalah qalqalah akbar, bukan lagi qalqalah kubra tetapi qalqalah akbar. Apa itu qalqalah akbar? Qalqalah akbar yang terbuat dari qalqalah kubra yang mati di akhir kalimat, sesungguhnya hidup tapi juga punya syiddah, punya tasdid. Kalau tidak punya tasdid bil haqq itu qalqalah kubra, tapi karena ada tasdidnya maka hukum berubah menjadi qalqalah akbar. Qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Qad khasira alladhina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bal bada lahum ma kanu
يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'usin. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Qad khasira alladhina kazzabu biliqa'i Allah hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. بالحق بلقاء الله بغتة
حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bal badalahum, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka maka yukhfuna, kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Ayat ini sebagai penafsiran lanjutan dari ayat 27. Di ayat 27 Allah berfirman, walau taro, jika kamu Muhammad, jika kamu umat Islam melihat dan memperhatikan, idzukifu 'alan nari, ketika orang-orang kafir itu dihadapkan dengan neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka pasti berkata dan akan berkata, ya laitana, celakalah kita, wala nukadziba bi ayatina, yang padahal kita tidak pernah mendustakan ayat-ayat Tuhan kita, ayati Rabbina, wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk orang-orang yang beriman. Sehingga mereka ngaku orang yang beriman, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman. Pengakuannya palsu. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dulu lakukan. Tidak mungkin hilang dari catatan Allah apa yang telah mereka lakukan. Adhara lahum ma kanu yukhfuna min qabl yaktumuna biqaulihim.
Bahkan kalau Allah penuhi keinginan mereka ketika mereka minta dikembalikan ke dunia, bahasa mereka, kalau kami dikembalikan ke dunia pasti kami akan menjadi orang-orang yang beriman, pasti kami akan melaksanakan perintah Allah, pasti. Tapi Allah Maha tahu. Kata Allah, tidak mungkin itu terjadi. Walau ruddu, bahkan kalau mereka dikembalikan lagi ke dunia, ila dunia, kembali kepada dunia, sekira-kira, kata Allah, kira-kira kalau aku kembalikan mereka ke dunia, la'adu limanhu, maka pasti mereka akan kembali melakukan apa yang Allah larang bagi mereka untuk mengerjakannya. Pasti itu diulang lagi. Kenapa Allah pasti itu bisa hadati jawarihim? Karena kesaksiannya kaki-kaki mereka, anggota tubuh mereka. Karena di akhirat nanti yang bicara al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di akhirat udah ketika berhadapan kita dengan Allah, mulut kita dikunci 1000 bahasa. Nakhtimu ala afwahihim. Lalu apa yang bicara? Tukallimuna aydihim, yang bicara tangan-tangan mereka. Tidak cuma bicara, tetapi disaksikan oleh kaki-kaki mereka. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki yang menjadi saksi, tangan yang bicara, mulut tidak bisa bicara. Maka kata Allah, kalau aku kembalikan mereka ke dunia, pasti mereka melakukan hal yang sama. Pengakuan mereka kalau dikembalikan ke dunia akan melakukan amal soleh, wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka pasti pembohong. Sifat-sifat itu ternyata sifat orang kafir di akhirat. Oleh karena itu jangan diikuti oleh sifat kita orang muslim di dunia. Karena banyak umat muslim yang mengikuti sifat mereka di akhirat, menyesal, nyesel, tapi begitu lagi. Salah satu contoh, ketika kita merasa bodoh, hidup di Jakarta susah, nyari kerja sulit, ekonomi susah, kita merasa, Masya Allah, inilah nasib orang bodoh. Coba kalau saya dulu sekolah, coba kalau saya dulu S1, S2, S3, mungkin nggak begini. Hilangkan, melupakan dunia, karena kita akan kembali ke akhirat. Kalau kita merasa bodoh tentang akhirat, mestinya diadakan pengajian, kita ikut ngaji, karena kita juga butuh dengan ilmu agama. Tapi fakta dan kenyataannya diadakan pengajian ya biasa-biasa saja. Seakan tidak ada penyesalan dengan kebodohan, biasa-biasa saja. Padahal kita sadar bahwa kita butuh ilmu. Itu sifat orang kafir. Wa qalu, dan mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya. Hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Di internet banyak sekarang yang mengatakan hidup cuman sekali. Keyakinan mereka mengatakan walaupun mati kita akan mengalami reinkarnasi, hidup kembali. Tergantung amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita baik,
hebat, maka nanti kita akan kembali menjadi seekor harimau. Kalau perbuatan amal kita jahat, suka nyolong orang, duit orang, barang orang, koruptor, kita akan hidup kembali, nanti akan menjadi kawanan tikus dan lain sebagainya. Itu domain reinkarnasi. Yang padahal tikus itu bukan jelmaan dari manusia yang sudah mati. Tidak, tikus mati tikus. Manusia mati tidak akan kembali ke dunia, tetapi dia akan berhadapan dengan amal dan perbuatannya di akhirat nanti. Wa ma nahnu bibanghusin. Mereka meyakini tidak akan dibangkitkan kalau sudah mati. Mati ya mati, itu keyakinan mereka. Padahal walau taro, kalau saja kamu Muhammad melihat idzu qifu ala rabbihim, ketika mereka dihadapkan dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan berkata ala lisanil malaikati tabian alaysa hada bil haqq, kata malaikat, bukankah pertemuan ini yang pasti benar? Mereka menjawab qalu bala, benar, pertemuan ini ternyata benar adanya. Wa rabbina wal qala, maka malaikat berkata fadzukul azab, maka sekarang rasakan siksa dari Allah, bima kuntum takfurun, dengan gara-gara kamu mengkufuri adanya kehidupan akhirat. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah, sungguh pasti rugi orang-orang yang mendustakan di akhirat akan bertemu dengan Allah. Sungguh orang pasti mengalami kerugian, mereka yang tidak percaya akan adanya alam akhirat. Hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan, ketika nanti kiamat datang dengan tiba-tiba, pujatan, qalu, maka mereka baru sempat berkata, ya hasratana, wahai rugi sekali kita, alama farratna, atas apa yang sudah kita tinggalkan, tidak ibadah, tidak ngaji, tidak berbuat baik, tidak beramal soleh. Sedangkan mereka wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, mereka memikul beban dosa, beban kesalahan di punggungnya, bi antatim indal ba'si fi akbahi syai'in, dan amal jahat itu bentuknya bentuk hewan yang paling menjijikan. Lihat di layar, yahmiluna auzarahum, mereka menggendong dosa masing-masing, ala zuhurihim, yang menjadi beban punggungnya, bi antatihim indal ba'si, itu nanti terjadi ketika bangkit dari kubur. Dan amal jahat itu fi akbahi syai'in suratan, bentuk hewannya bentuk hewan yang paling jelek bentuknya, wa antannahu, dan yang baunya paling bacin, baunya rihan, fatarkabuhum, maka hewan itu menunggangi punggung pelakunya nanti masing-masing. Kalau bapak di dunia ini benci sama komodo, nanti di akhirat amal buruk bapak menjadi komodo. Kalau bapak selama di dunia benci dan jijik sama anjing, maka amal jahat nanti kebangkitan kubur berbentuk anjing yang harus digendong ke mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Ala, ingatlah, sa'ama yazirun, itulah dosa bentuk yang paling sa'a, yang paling jelek. Yahmilunahu, orang itu harus menanggungnya, harus menggendongnya, hamlahum dzalik,
sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga dengan mengkaji ayat-ayat ini kehidupan kita selalu dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.